Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aden Dilwanda dengan NIM 065-2023-0122 dari kelas C2. Saya Siti Aprilia Haju dengan NIM 065-2023-0116. Saya Nasra Fadia Sainal dengan NIM 065-202-301-21. Saya Ihsan Rodan dengan NIM 065-2023-0175. Saya Samadillah dari kelas C2 dengan NIM 065-2023-0123. Saya Muhammad Tirsal Fahresa dengan NIM 065-2023-0138. Video kali ini kami akan membahas bagaimana langkah-langkah mengolah data pada aplikasi SPSS. Langkah yang pertama adalah menentukan judul. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan variabel X dan Y. Judul yang akan kami bahas hari ini adalah peran media sosial dalam pembentukan identitas sosial anak muda. Variabel X sebagai media sosial dan variabel Y sebagai identitas sosial. Baik, saya akan menjelaskan tahap pertama, di mana pada langkah pertama kita akan masuk pada variabel view yang terletak di bagian kiri bawah, lalu mengisi kolom name dengan variabel X dan Y, lalu mengganti semua angka menjadi 0 pada kolom desimal. Kemudian pada kolom label diisi dengan judul variabel yang telah dibuat. Kemudian lanjut mengisi rekap data yang telah dibuat ke halaman data view yang ada di bagian pojok kiri bawah. Langkah selanjutnya kita mengklik dan masuk ke analisis, kemudian mengklik regression, kemudian linear. Maka akan muncul gambar seperti ini. Tahap selanjutnya adalah memindahkan item total variabel X ke dalam kolom independen dan variabel Y ke dalam kolom dependen. Tahap selanjutnya mengklik statistik. Kemudian centang pada bagian estimates, model fit, R, square, changers, dan deskriptif. Lalu klik continue, kemudian klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Output bagian pertama adalah variabel enter atau remove, menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel media sosial sebagai variabel independen dan identitas sosial sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Saya akan menjelaskan output bagian kedua atau model summary, menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu 0,027. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square 0,001 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau identitas sosial terhadap variabel terkait yaitu media sosial adalah sebesar 0,01%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel ANOVA. Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai F sama dengan 0,043. Nilai F menunjukkan uji signifikansi dari model referensi secara keseluruhan. SIG 0836, nilai P atau 0,836 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa model referensi tidak signifikan secara statistik pada level signifikansi 5%. Ini berarti bahwa secara keseluruhan peran media sosial tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan identitas sosial anak muda. Pada output koefisien maka dapat dirumuskan model persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan 14,963 dalam kurung A tambah 0,031 dalam kurung X tambah E. Bermakna seperti konstanta dalam kurung A sama dengan 14,963, artinya apabila peran media sosial itu konstan atau tetap, maka pembentukan identitas sosial anak muda akan meningkat 14,963. Terus koefisien arah regresi
garis miring B dalam kurung X sama dengan 0,031 bernilai positif. Artinya, apabila peran media sosial meningkat satu satuan, maka pembentukan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,031. Pengujian hipotesis. Yang pertama, nilai signifikasi 0,836 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, nilai T hitung lebih kecil dari T tabel 0,208 lebih besar dari 2.001. Berdasarkan dua dasar pengambilan keputusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan identitas sosial anak muda. Artinya, karena nilai signifikasi tidak berpengaruh, maka tingkat pembentukan yang dilakukan media sosial tidak meningkat. Di sini saya akan jelaskan nomor 1, pengertian, manfaat, dan kegunaan statistika. Yang pertama, pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, menyajikan, dan mengorganisir data. Statistika digunakan untuk memahami data dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari data tersebut. Manfaat statistik pengambilan keputusan yaitu membantu membuat keputusan berdasarkan data. Pemahaman data yaitu memahami pola dan tren dalam data. Peningkatan kualitas yaitu digunakan untuk kontrol kualitas dan perbaikan proses. Perencanaan dan prediksi yaitu membantu dalam perencanaan masa depan dan prediksi. Pengendalian risiko yaitu mengukur dan mengelola risiko dalam berbagai bidang. Kegunaan statistik bisnis dan ekonomi yaitu analisis pasar, riset konsumen, dan pengendalian kualitas. Pemerintahan yaitu perencanaan kebijakan publik dan evaluasi program. Kesehatan dan kedokteran yaitu uji klinis dan epidemiologi. Sosial dan psikologi yaitu penelitian perilaku dan survei opini. Teknik dan industri yaitu kontrol kualitas dan optimasi proses. Pendidikan yaitu penilaian kinerja siswa dan evaluasi program pendidikan. Selanjutnya 02, pengertian, regresi, korelasi, dan landasan kerja statistik. Regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau prediktor dengan variabel dependen atau respon. Tujuan utama regresi adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Adapun korelasi adalah ukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana dua variabel berkaitan satu sama lain. Nilai korelasi berkisar antara -1 dan 1, di mana 1 menunjukkan hubungan positif sempurna ketika satu variabel naik, variabel lain juga naik, dan -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna ketika satu variabel naik, variabel lain turun, dan 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear antara variabel. Selanjutnya, landasan kerja statistik, yaitu pengumpulan data, mengumpulkan data secara sistematis dan representatif. Yang kedua, desain eksperimen, yaitu merancang eksperimen untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Yang ketiga, analisis data, menggunakan metode statis yang tepat untuk menganalisis data. Dan interpretasi hasil, menginterpretasikan hasil dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.